semua. Semoga teman-teman sehat selalu. Nah, perkenalkan nama saya Hayati Perita Sulitotet dengan NIM 23103045, Prodi Sosiologi. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang teori klasik perubahan sosial. Saya akan membahas salah satu tokoh yaitu Auguste Comte. Nah, sebelum kita membahas teorinya, kita bahas siapa itu Auguste Comte. Jangan lupa nonton sampai akhir ya. Jangan lupa like juga dan share. Auguste Comte adalah seorang filsuf Prancis yang lahir pada tanggal 19 Januari 1798 di Perancis. Dia dikenal sebagai bapak sosiologi dan sebagai pendiri sosiologi. Comte ini meninggal pada tanggal 5 September 1857 di Paris. Nah, Comte ini yang sering dijuluki sebagai bapak sosiologi. Comte menemukan bahwa pengetahuan harus didasarkan pada fakta-fakta nyata, pasti dan jelas, yang merupakan lawan dari segala hal negatif. Dalam positisme, tidak ada tempat untuk spekulasi atau ketidakpastian dan semuanya harus didasarkan beda data empiris. Nah, ada 3 tahap yang teori Auguste Comte ini, yaitu tahap teologis, yang kedua itu tahap metafisik, dan yang ketiga tahap positisme. Nah, yang pertama itu tahap teologis. Nah, tahap teologis ini adalah tahap pertama dalam teori perkembangan masyarakat oleh Auguste Comte. Pada tahap ini, fenomena alam dan sosial melalui kepercayaan pada kekuatan supranatural atau dewa-dewa. Tahap teologis dibagi menjadi 3 subtahap, ada patisme, politisme, dan monotisme. Nah, yang pertama itu patisme. Masyarakat menyembah benda-benda alam seperti batu, pohon, gunung, sungai, dan lain-lain sebagai dewa-dewa yang memiliki kekuatan magis. Yang kedua, politisme, di mana masyarakat percaya adanya banyak dewa-dewa yang menguasai berbagai aspek alam dan kehidupan manusia. Yang ketiga itu monotisme, bagaimana masyarakat percaya adanya satu Tuhan yang menciptakan dan mengatur segala sesuatu di dalam semesta. Contoh tahap teologis dalam masyarakat saat ini. Saat ini kita bisa lihat pada kepercayaan tradisional yang masih bertahan. Misalnya di beberapa daerah mungkin masyarakat masih percaya bahwa bencana alam seperti gempa bumi atau banjir, tsunami, dan lain-lain itu adalah akibat dari kemarahan dewa, atau dari konteks kesehatan, penyakit tertentu mungkin dianggap sebagai kutukan atau akibat dari sihir, bukan karena sebab medis. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, tahap teologis juga terlihat ketika orang-orang melakukan ritual-ritual tertentu untuk meminta hujan, panen yang baik, atau kesembuhan dari penyakit. Mereka mungkin melakukan berdoa bersama, persembahan atau upacara adat yang dipercayai dapat mempengaruhi kekuatan alam atau mendatangkan berkah dari dewa-dewa. Yang kedua, tahap metafisik. Nah, di mana tahap ini teori perkembangan masyarakat oleh Auguste Comte ini, di mana orang mencoba memahami dunia dengan ide-ide abstrak filosofis. Pada tahap ini, orang tidak lagi mengandalkan penjelasan supranatural seperti dewa-dewa untuk menjelaskan fenomena alam. Tapi mereka juga belum menggunakan metode ini. Sebagai contoh, nah, pada zaman dahulu orang mungkin berpikir bahwa hujan adalah tangisan dewa atau bahan bencana alam adalah akibat dari kemarahan dewa. Namun, pada tahap metafisik ini merupakan mulai berpikir bahwa ada hukum alam atau keadilan alam yang mengatur fenomena tersebut. Meskipun mereka belum bisa membuktikannya secara ilmiah.
contoh lainnya ketika orang berusaha memperlakukan manusia dengan konsep seperti jiwa atau akal tanpa bukti nyata, mereka mencari penjelasan yang lebih rasional daripada mitos. Tapi masih belum berdasarkan observasi atau eksperimen. Ini adalah langkah menuju pemikiran ilmiah yang akan berkembang lebih lanjut pada tahap positif, di mana pengetahuan didasarkan pada fakta dan bukti yang dapat diuji. Nah, yang terakhir yaitu tahap yang ketiga, positisme atau ilmiah. Ini di mana penjelasan di dalam didasarkan pada pengetahuan empiris, observasi, dan eksperimen ilmiah. Pada tahap ini, gempa bumi dijelaskan dengan teori lempeng tektonik dan bukti geologis. Comte percaya bahwa masyarakat akan berkembang menuju tahap positif, di mana ilmu pengetahuan dan metode ilmiah akan digunakan untuk memecahkan masalah sosial. Nah, inilah pembahasan yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa kembali. Dadah.